Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada video kali ini. Seperti janji saya kemarin di video sebelumnya, hari ini kita akan mulai membahas tentang Microsoft Office ya. Dan salah satunya adalah Microsoft Office Word. Nah, sesi kali ini saya akan coba menjelaskan tentang tampilan dari Microsoft Word. Kita langsung perbesar saja. Oh ya, Microsoft Word yang saya pakai di sini adalah Microsoft Word 2016 ya. Jadi teman-teman nanti tinggal menyesuaikan saja, karena sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu besar pada fungsi Word sendiri dari versi-versi Word yang keluar ya. Oke, kita perbesar supaya lebih jelas lagi. Nah, di sini saya akan membagi dua. Yang ada bagian atas ini, bagian atas. Kemudian ada bagian lembar kerja. Nah, di bagian atas yang pertama itu ada yang disebut dengan judul dokumen. Di sini judul dokumennya adalah dokumen 1 Word. Ini menandakan bahwa dokumen ini adalah atau file Word ini adalah file baru ya, dokumen 1. Fungsinya ini adalah memberi informasi tentang dokumen apa yang sedang terbuka. Nah, kira-kira itu. Lanjut, kemudian di sebelah kiri di sini, ini disebut dengan Quick Access Toolbar ya. Nah, itu namanya Quick Access Toolbar atau akses cepat, alat-alat yang kita gunakan di atau tools ya yang kita gunakan di Microsoft Word. Fungsinya apa? Ya, fungsinya untuk mempercepat kerja kita ya. Lalu di sini ada disebut dengan yang bentuknya segitiga ini, disebut dengan Customize Quick Access Toolbar. Nah, tanda yang terchecklist ini, inilah nanti yang akan muncul di Quick Access ya. Contoh yang terchecklist sekarang itu adalah Save, Undo, dan Redo. Nah, ketiganya ini adalah ini Save, Undo, dan Redo gitu. Nah, kalau kita mau pilih lagi yang lain atau menambahkan Quick Access, nah bisa kita langsung klik saja, misalnya New, bertambah, Open, dan seterusnya ya. Kemudian lanjut di pojok kanan. Nah, di sini saya kira teman-teman pasti sudah biasa tahu ya. Ini ada namanya Minimize, Restore Down, atau Maximize ya. Nah, Minimize ini bukan mengecilkan tampilan, tetapi dia menyembunyikan tampilan jendela Word kita gitu. Jadi kalau kita klik nanti dia akan hilang, tetapi ada di sini. Tidak hilang ya, tetapi dia menyembunyikan saja. Nah, itu kira-kira. Kemudian ini Restore Down dan Maximize. Restore Down itu mengecilkan tampilan, sedangkan Maximize itu tampilannya akan diperbesar seluas area desktop yang kita punya. Kemudian terakhir namanya Close atau menutup jendela ya. Menutup jendela Microsoft Word. Lalu di area ini, ini disebut dengan area ribbon atau area-area yang akan sering kita pakai ya. Area sering kita pakai disebut itu area ribbon. Nah, pada ribbon sendiri itu dibagi 3 lagi. Ada disebut dengan tab menu. Tab menu itu mulai dari File, Home, Insert, Design, Layout, Reference, My Links, Review, View, Developer, dan terakhir Network. Ini tergantung dari aplikasi yang kita punya dan tentu mendukung Microsoft Word.
clipboard seperti Nitro Prof 10 ini untuk PDF ya, file PDF. Oke, ini disebut dengan deretan tab menu. Insert desain dan seterusnya disebut deretan tab menu ya. Kemudian di setiap tab menu ini itu punya grup menu masing-masing. Ada grup menu clipboard, font, paragraf, style, editing. Kelima grup menu ini ya itu punyanya menu home. Nah gitu. Jadi kalau kita buka insert ya itu nanti beda lagi nama grup menunya. Oke. Di desain juga nanti nama grup menunya berbeda seperti itu. Terus setiap grup menu itu punya toolsnya masing-masing. Nah seperti misalnya clipboard ini punya tools namanya cut, copy, format pointer, paste. Kemudian paragraf punya grup menunya sendiri, punya tools-toolsnya sendiri. Font juga punya tools-toolsnya sendiri. Dan tentu pasti ya berbeda juga dengan tools-tools yang ada di menu yang lain. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya saya bilang di mana letak tools untuk sort, berarti letaknya itu adalah di grup menu paragraf ya, dan menu home. Nah kira-kira begitu. Oke. Kemudian di sini yang tanda kotak ada panah turun itu, ini itu disebut sebenarnya detail ya, atau detail daripada satu grup menu ini gitu. Jadi kalau kita klik itu sebenarnya isi-isinya itu sudah mewakili dari semua yang ada di sini. Kayak misalnya font style ya, size, font color, underline style dan seterusnya. Strike through itu yang ini, double strike through, garis dua lagi ya, dan seterusnya. Kira-kira itu. Sama juga dengan fungsi-fungsi yang lain. Lalu ya itu untuk tampilan bagian atas ya. Bagian atas ada judul dokumen, quick access toolbar, kemudian minimize, restore down, dan close. Kemudian ada tab menu, ada grup menu, dan ada toolsnya. Nah, next di bawahnya ini disebut dengan area lembar kerja. Nah, pada area lembar kerja sendiri itu ada beberapa item lagi. Pertama namanya ruler ya, atau mistar lah. Kita sebut saja dengan mistar. Ini mistar atas dan ini mistar samping gitu. Nah, mistar atas ini yang diukur adalah jarak tepi kertas ke batas startnya kita menulis. Ya, saya ulangi. Fungsi mistar ini adalah mengukur jarak tepi kertas sampai ke startnya kita menulis. Dan seluruh area ini di luar yang abu-abu ini ya, area di sini disebut margin. Nah, gitu sama dengan ini. Ya, di sini kebetulan settingnya 4 3 kemudian di bawah 3 gitu ya. Jadi kalau ini dia ukur bagian di sini sama bagian ini, atas dan bawah. Kalau yang di samping bagian ini ya, sebelah kiri kertas dan sebelah kanan kertas. Nah, itu fungsi ruler. Terus di sebelah kanan yang ini disebut dengan scroll bar, atau bahasa pasarnya itu naik turunnya file ya. Naik turunnya dokumen bisa kita atur di sini, atau bisa dengan menggunakan tombol gulir di mouse masing-masing. Itulah scroll bar ini bukan hanya yang vertikal ya, yang disebut dengan scroll bar vertikal, tetapi juga ada yang scroll bar yang arahnya horizontal. Tetapi horizontal itu nanti muncul kalau kita melakukan perbesaran sampai
seginilah, ini sudah muncul ya. Di bagian bawah ini ada perbesaran sampai 420%. Nah, ini scrollbar yang horizontal gitu. Oke, kita ke zoom out lagi. Nah, itu ya scrollbar rule. Nah, yang terpenting juga sebenarnya ini adalah tampilan layout ya, atau tampilan kertas. Nah, di sini kertas yang saya pakai adalah kertas, saya cek dulu ya. Kertas yang saya pakai adalah A4, maka yang tampil itu nanti adalah kertas yang ukuran A4. Kemudian di bagian bawah ini ya, ini sekedar informasi. Page 1 of 1 artinya halaman 1 dari satu halaman gitu ya. Words artinya kata, berapa kata gitu. Dan ini bahasa yang digunakan. Ini checking for proving errors. Nah, ini biasa bekerja pada ketikan yang berbahasa Inggris. Karena kalau ketikan yang berbahasa Indonesia ya, itu nanti ada garis merah. Nah, garis merah ini disebut pada Word itu dibacanya adalah kata yang tidak, atau kata yang salah gitu ya. Kalau dalam Microsoft Word yang berbahasa Inggris, kebetulan saya pakai bahasa Inggris. Beda kalau kita ketikan tulisan-tulisan yang berbahasa Inggris, maka tidak akan dikoreksi oleh Word gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia pasti dikoreksi karena menurutnya bahwa ejaannya salah gitu ya. Dan itu nanti akan dicek sini. Kalau dia tercekis berarti errornya tidak error ya. Tapi kalau dia nanti ada tambah silang seperti ini, silang, berarti ketika kita ada error kita. Kemudian ini adalah macros ya. Macros itu nanti kita pelajari di developer. Kemudian sudut kanan bawah ada read mode. Read mode artinya mau dibaca ya. Lanjut ada print layout ya, tampilan biasa atau tampilan printnya kertas. Ada web layout, tampilan website. Nah, kira-kira gitu. Supaya kita bisa lihat. Nah, read mode itu mau dibaca, berarti maksudnya tampilannya hanya untuk membaca gitu, kita tidak bisa ngetik dan seterusnya. Kalau ini tampilan layout atau tampilan kerja biasa. Web layout tampilan website. Website itu kan tampilannya memanjang ya, memanjang. Terus di sini juga ada yang disebut dengan zoom ya, zoom in, zoom out gitu. Nah, ini ya untuk mengatur besar kecilnya tampilannya. Ingat, cuman tampilan yang diperbesar dan perkecil, bukan berarti bahwa kalau kita perkecil ini tulisan yang kita print juga kecil, kertasnya juga akan kecil, enggak ya. Itu hanya untuk tampilan saja. Nah, kalau untuk ukuran ini ya kita aturnya nanti di font size. Nah, kira-kira itu. Nah, itu kira-kira tampilan Word secara umum. Oh iya, masih ada lagi ternyata. Ini sering sekali dilupain. Ini namanya tabulasi ya. Namanya tabulasi. Nah, di tabulasi ini ada 4 jenis. Ada yang modelnya siku kiri atau left tab ya. Kalau kita klik kiri satu kali lagi, ini disebut dengan center tab. Klik lagi, ini disebut dengan right tab. Klik lagi, ini disebut dengan decimal tab. Klik lagi, ini disebut dengan bar tab. Apa fungsinya? Nah, fungsinya ini, nah kita ulang lagi.
fungsinya ini kalau dia right tab, seluruh tulisan yang berada pada tabulasi itu akan menjadi rata kanan. Nah gitu. Left tab yang asal tulis saja ya, supaya kita tidak bingung. Right tab itu untuk rata kanan. Susah sekali ya. Left tab untuk rata kiri. Center tab untuk rata tengah. Ya. Decimal tab untuk rata desimal ya. Berarti kalau rata desimal itu berarti dia berhubungan dengan angka gitu ya. Kemudian ada bar tab. Ini nanti ada garis batas nanti dikasih kalau garis seperti ini nanti modelnya kayak ini. Jadi ada model satu garis gitu. Nah, daripada bingung kita langsung ke contohnya. Ini penjelasannya, kita langsung contoh. Misalnya kita ambil dulu untuk left tab ya. Left tab misalnya kita simpan di sini. Nah, terus kita ganti center tab, misalnya kita simpan di angka 5. Kemudian left tab kita simpan di angka 10 ya. Kemudian desimal kita simpan di 12 ya. Ini begitu geser sedikit lah. Nah, jadi di sini ada left tab ini kita pasang tadi. Cara pasangnya tinggal klik kiri di sini, kemudian klik kiri di sini, ganti lagi di sini, klik kiri lagi ya. Jadi tempelnya ini tuh di mistar atas, mistar sini tidak bisa ya. Left tab, center tab, right tab, dan decimal tab. Tinggal satu ya. Ini ada bar tab, kita simpan di sini. Nah, coba kita perhatikan. Nah, model kursor kita ini kan dia masih berada di first line indent ya, berada di first line indent dan left indent ya. Nah, untuk mengaktifkannya itu kita tekan tab satu kali di keyboard. Nah, lalu kita mulai menulis, misalnya untuk center line-nya lagi misalnya nah gitu. Jadi di sini kita lihat ya, untuk left tab dia akan memberi perataan tulisan di sebelah kiri. Ini center tab dia nanti pas tengah. Ini udah kasih rata kanan. Sekarang kita tes untuk desimal. Nah, desimal ini dia khusus untuk soal angka ya. Nah, bar tab itu tadi ini modelnya guys. Jadi kalau kita tekan enter bertambah lagi garisnya. Nah, oke, kita lanjut lagi misalnya kan perbedaannya. Ini lagi untuk di sini bisa kita lihat perbedaannya kan. Ini
tulisan dia kasih rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan. Lalu desimal misalnya 38 koma dan. Nah, maksudnya sini rata desimal itu seluruh tanda koma ini, yang tanda koma kita kasih itu pasti diratakan gitu ya. Itu yang saya maksud dengan rata desimal gitu ya. Dipahami kira-kira ya? Ya, kalau ada yang tidak dipaham nanti silakan teman-teman kasih komentar di bawah video. Oke. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan penggunaan tabulasi ini dengan yang ada di paragraf ya? Nah, kalau pada paragraf sendiri untuk rata tengah, ya misalnya ini kan rata kiri ya, misalnya di sini rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata semua. Nah, ini settingannya hanya berlaku untuk satu paragraf. Ya. Ingat, satu paragraf dalam Word itu terhitung satu enter. Nah, saya ulangi, satu paragraf dalam Word itu adalah satu enter atau tombol enter atau enter. Kalau kita tekan enter, Word itu menganggapnya bahwa di situ ada satu paragraf. Jadi walaupun kita enter kemudian tidak ada kalimat di dalam, maka Word itu tetap membacanya sebagai satu paragraf. Ya, makanya banyak kasus yang misalnya mau pindah halaman itu kita pakai enter, kemudian kita misalnya menyambung sebuah kalimat lagi di atas sampai satu halaman misalnya, maka yang di bawah juga akan bergeser. Karena apa? Karena menganggap bahwa di situ itu ada, tapi nol gitu ya, tapi tidak ada ketikan, tapi ada enter gitu. Ya. Oke, itu perbedaannya. Nah, sementara kalau kita pakai tabulasi, kita bisa setting beberapa perataan ya dalam satu baris. Ini disebut satu baris. Ya, gitu ya kira-kira. Saya kira untuk sesi tampilan ini cukup demikian dulu. Oh ya, fungsi ya saya lupa ya, untuk fungsi-fungsi ini biasa banyak digunakan untuk membuat format tanda tangan ya, yang 3 penanda tangan, kadang sampai 5 penanda tangan. Untuk perataan juga mungkin juga kadang dipakai untuk membuat daftar isi yang manual gitu, tergantung dari kebutuhan ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk pembahasan tampilan menu daripada Microsoft Word ya. Selanjutnya kita akan mulai membahas setiap tools-tools yang ada pada menu-menu di Microsoft Word. Terima kasih. Silakan di-share bila dianggap berguna gitu ya. Bila dianggap berguna, bermanfaat, silakan di-share. Kalau disuka silakan like. Kemudian kalau ada pertanyaan atau hal-hal lain yang ingin di komen ya silakan komen di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.